terkait promosi produk dan jasa, kondisi yang berjalan seperti apa. Ya, sama seperti UK5, yang ditulis tentu kondisi yang kurang baik atau yang butuh pengembangan usaha. Menurut Bapak Ibu yang di mana usaha itu berpotensi dilakukan pengembangan usaha. Kondisinya apa tulis? Supaya Bapak Ibu bisa menulis rencana pengembangan usahanya bagaimana. Terkait produk dan jasa. Kemudian terkait penjualan produk dan pelayanan juga gitu. Tulis kondisi yang sedang berjalan seperti apa. Tentunya kondisi yang belum optimal, belum maksimal. Supaya Bapak Ibu bisa menulis rencana pengembangan usahanya untuk 1 tahun ke depan. Oke, Bapak Ibu kalau lihat judul tabel nggak bingung ya? Kok tahun 22, 2003? Ada yang bingung? Ya. Kenapa Pak? Memang ke depan ya Pak ya? Oh, perencanaan depan ya? Perencanaan ya. Kenapa 2022-2023? Rencana. Oh, yang sedang berjalan. Yang sedang Kalau berjalan. saya bertanya kepada Bapak Ibu, 1 tahun ke depan berarti Proyeksi. dari kapan sampai kapan? Iya, ke 2023. Bulannya apa Pak? Dari apa sampai apa? Dari kalau sekarang Agustus ya berarti Agustus 2022 sampai Agustus 2023. Ya, Agustus 2022 sampai dengan Juli 2023. Juli. Makanya di atas tabel ditulisnya tahun 2022-2023. Karena Bapak Ibu melewati tahun yang berbeda ketika melakukan pendampingan. Oke, kemudian aspek produksi. Bapak Ibu diminta menjelaskan secara singkat proses produksi, penyediaan bahan baku, mitra produksi, dan lain-lainnya di tabel di bawahnya. Sama, Bapak Ibu harus menulis kondisi yang sedang berjalan yang kurang optimal. Kondisi seperti apa? Supaya Bapak Ibu menjelaskan rencana pengembangan usaha yang optimal seperti apa. Oke, sama ya. Itu nggak terlalu sulit. Ke bawah. Nah, Bapak Ibu diminta membuat bagan organisasi, struktur organisasi. Ya. 2 tingkat aja boleh, misalnya owner dan pengelola dan pegawai misalnya, yang paling sederhana. Kalau cuma pengelola gimana Pak? Kenapa? Kalau cuma pengelola. Bapak tambahkan pegawai Pak. Artinya ya. kalau kita sebagai pendamping harus optimis kalau UKM yang kita dampingi berkembang, maka dia pasti butuh pegawai. Betul. Oke. Ya, jadi minimal angka minimal yang ideal gitu Pak ya? Ya, yang minimal tapi yang ideal. Yang minimal 2 tingkat, ada pengelola, ada pegawai. Sama seperti yang Bapak Ibu tulis di neraca. Di laba rugi. Ada pengelola, ada pegawai. Ke bawah. Nah, ini Bapak Ibu bikin lagi nggak? Oh Pak, berhenti. Ya. Bapak Ibu bikin lagi nggak? Kopas aja kali ya? Hah? Ini bulannya diganti ya, yang kanan ganti Pak. Juli Pak. Yang mana? Oh ini. Kanan, ya diganti Juli. Berarti pakai data yang kemarin ya? Nah, Bapak Ibu nggak usah bikin lagi. Ya, jadi Bapak Ibu betapa pentingnya laporan keuangan, laba rugi dan neraca. Karena kalau kita mengajukan pinjaman bank itu ditanya. Kalau kita bikin proposal bisnis plan itu harus dilampirkan. Ya, maka Bapak Ibu nggak usah buat lagi. Bapak Ibu kan sudah buat untuk UK1, yang di Excel UK1 itu di copy ke sini. Ya, tabel ini diganti dengan tabel yang dari Excel. Lanjut Pak ke bawah. Nah ini sama, ini nggak usah dikerjakan lagi. Bulannya ganti Pak, itu Juli Pak. Kelewat saya. Tanggal 31. Oke. Ya. Asam C, minum vitamin C. Iya Bu. Nanti kalau pas break. Oke, kemudian proyeksi laba rugi. Nah, ini. Ada di Excel. Kalau Bapak Ibu nanti sudah dapat dari Pak Arief Excel UK 68, di situ isinya ada proyeksi laba rugi. Bapak Ibu sudah nggak usah buat lagi. Bapak Ibu ngerjakannya di Excel, tinggal ngopi ke sini. Apa yang dimaksud proyeksi laba rugi? Kita memperkirakan keuntungan usaha UKM-KM yang kita dampingi untuk 1 tahun ke depan. Kita tulis di sini. Ya, dengan proyeksi kenaikan yang Bapak Ibu buat di UK3. Ya, ke bawah Pak.
Sedikit di bawah tabel ini ada kuning-kuning. Nah, itu Bapak naiknya berapa persen Bapak isi? 15%. Berapa persen? 15, Pak. 15. Itu yang kuning-kuning Bapak ganti 15%. Ya, terus nanti kuning-kuningnya dihilangkan ya Pak. Jadi di atas adalah tabel proyeksi keuntungan, proyeksi laba rugi untuk 1 tahun ke depan dengan asumsi targetnya naik 15%. Bapak Ibu beda-beda ya, ada yang 15%, ada yang Bapak Ibu tergantung UK3-nya yang pendampingan tahun lalu berapa persen. Gitu. Oke, lanjut. Di bawahnya ada proyeksi arus kas untuk 1 tahun ke depan. Ya, ini dikerjakan juga di Excel. Nah, Bapak Ibu bisa bayangkan kalau Bapak Ibu nggak bisa Excel atau nggak mengerjakan di Excel, itu Pak Arif aja yang jago Excel tuh males ngerjain pakai Word. Ya kan? Kata Pak Arif, mendingan saya pulang Pak daripada ngerjain ini pakai Word. Ada yang bilang waktu itu saya hitung pakai kalkulator aja Pak. Nah, ya, Mampus. kalau Bapak Ibu manual hitung pakai kalkulator, wassalam. Bulan depan baru selesai. Ya, kemudian potensi salahnya pun besar kalau Bapak Ibu mengerjakan dengan manual dengan kalkulator ya. Sudah dibuatkan Excel ya. Jadi di pelatihan ini, pelatihan berbasis kompetensi ini yang mahal adalah dokumen portofolio dan Excel-nya. Nah, tetapi untuk bisa mengerjakan Excel harus ikut pelatihan. Karena pernah ada orang curi-curi Excel kita ngerjakan, nggak bisa ngerjakan, dia malah bingung, rumusnya berantakan semua. Ya karena nggak ikut pelatihan. Jadi memang harus ikut pelatihan. Lanjut Bapak Ibu ke bawah. Nah, ini adalah ke bawah lagi tabel 62. Nah, Bapak Ibu harus menyusun action plan, program kerja 1 tahun ke depan. Pengembangan usahanya butuh modal berapa, dikaitkan dengan pinjaman nanti dapatnya berapa. Bapak Ibu harus gunakan uang itu dirinci di sini. Ada di tengah, ada di kolom 6 itu ada kebutuhan biaya. Jadi Bapak Ibu misalnya butuh modal pengembangan usaha 50 juta. Ya, dapat dari bank misalnya 35 juta. Lah Bapak Ibu yang 50 juta itu harus Bapak Ibu tulis di sini. Digunakan untuk apa? Rupiah ya, berarti Pak ya? Ya, itu rupiah itu. Itu ada di Excel. Bapak Ibu juga kerjakan dengan Excel, nanti tinggal copy paste ke sini. Ya, bawah lagi. Oh, udah habis. Ya, udah habis ya kan? Pak, ini dokumen halaman terakhir ya. Udah habis. Oke, ada pertanyaan? Masih ada 8 menit sebelum jam istirahat. Ya, jadi selesai penjelasan saya untuk yang dokumen portofolio yang Word. Nanti setelah istirahat kita langsung masuk ke Excel. Karena yang lama di Excel-nya nanti. Kita harus ngecek angka Bapak Ibu satu-satu. Dan Bapak Ibu yang sebaiknya mengerjakan Excel UK68, pastikan lagi UK1-nya betul. Karena UK6 dan 8 mengambil data dari UK1. Jadi kalau UK1-nya salah, maka UK6 dan 8-nya Bapak Ibu pasti angka yang dibawa juga angka yang salah. Oke, tanggalnya nanti ketika itu disesuaikan Bu, kita bantu Bapak Ibu simulasi di Excel. Ada logika berpikir untuk mengisi tanggalnya. Ya. Contoh ke atas sedikit Pak. Nah jadwal pelaksanaan penanggung jawab tuh bisa kalau UKM-nya kecil ya bisa ownernya. Kalau UKM-nya besar bisa direktur. Kalau besar lagi bisa manajer. Ya. Nah jadwal pelaksanaan. Sekarang ke bawah lagi Pak sedikit. Judul tabel kelihatan Pak. Jangan sampai ketutupan judul tabel. Nah, jadwal pelaksanaan di sheet apa? Kapan ini? Tanggal berapa? Tanggal, bulan, tahun berapa coba? Kalau 1 tahun ke depan? 2023. Diisi antara bulan Agustus 2022 sampai dengan Juli 2023. Ya. Kalau ini mesti di awal nih, karena penyusunan rencana. Ya, yang nomor 1 sama nomor 4. Nomor 1 sama nomor 4 itu biasanya di bulan Agustus. Yang nomor 2 sama nomor 3 disesuaikan dengan dana dari bank masuknya kapan. Jadi nanti Bapak Ibu UK6 ini, Bapak Ibu jangan heran kalau nanti ada Excel yang sudah terkait dengan UK8.
Ya, karena ada satu sheet yang digabung UK6 dan UK8, mengerjakan Excel UK6 tapi juga sekalian mengerjakan Excel UK8. Karena modal pengembangan usaha yang kita butuhkan tidak mungkin kita tanggung semua. 70% dana dari ya, dan itu dananya cair bulan keberapa, baru ini disesuaikan dengan tabel ini. Ya, dananya cair bulan keberapa tergantung data keuangan Bapak Ibu. Kalau data keuangan kas dan banknya besar, biasanya bisa di awal tahun Bapak Ibu eksekusi, di awal pendampingan ya, di bulan-bulan pertama. Oke, ada pertanyaan, kalau tidak ingin pinjam bank atau investor bagaimana Pak? Sebagai pendamping, nggak masalah Bapak Ibu nanti UKM-nya nggak mau pinjam bank, nggak mau dapat modal dari investor, nggak masalah. Tapi yang penting Bapak Ibu harus menguasai materi ini. Karena Bapak Ibu belum tentu UKM yang didampingi semua nggak mau pinjam bank. Sebagian besar malah UKM yang didampingi sekarang salah satunya adalah mendapat fasilitas pinjaman KUR dari pemerintah. Hanya bedanya KUR bunganya kecil. Nanti kalau dengan simulasi kita, itu adalah kredit konsumtif untuk UMKM, kredit normal ya, kredit normal untuk UMKM. Jadi bunganya bunga normal dan jangka waktunya hanya 2 tahun. Kita Dana simulasi. hibah juga ya Pak? Ya, kenapa Bu? Kalau dana hibah juga butuh ini ya? Enggak, kalau dana hibah beda. Kalau hibah kan nggak ada pembayaran bunga. Jadi ini biasanya ini materi yang sekarang sedang dibutuhkan. Jadi kalau Bapak Ibu mau jadi pendampingnya program pembiayaan UMKM Bank Mandiri, BRI, BNI, Bapak Ibu butuh materi ini. Karena bank butuh pendamping yang menguasai materi ini agar kreditnya tidak macet. Ya, itu yang kebutuhan di lapangan itu seperti itu sebetulnya. Oke, Bapak Ibu, ada pertanyaan? Jadi biasanya yang 2, 3, 4 ini yang nanti tahunnya di 2023 ya Pak ya? Enggak Pak. Nanti Bapak lihat Excel-nya. Kalau di tahun 2023 kelamaan Pak. Ya nanti Pak, ya. Itu evaluasi kegiatan yang lalu kok tahun 2002. Iya 2022 kan sekarang 2022 Bu. Kan sekarang Agustus Bu. Agustus. Ditanya Pak. Ini penyusunan rencana usahanya sih Pak. Sama yang Evaluasi nomor 4 itu dilakukan pada Agustus. juga tuh. Yang nomor 4. Nomor 4 itu penyusunan proposal pembiayaan Ditanya Pak. juga Agustus. Mana tuh? Ya Pak, silakan Pak yang mau bertanya. Nah, saya ingin bertanya untuk portofolio ini apakah boleh kita tambahkan lagi proses pengolahan produknya Pak? Tambahin apa Pak? Suaranya hilang Pak. Pengolahan produk. Oh boleh Pak. Kalau pengolahan produk adanya di mana Pak? Nomor berapa? Ini saya lihat belum ada kayaknya Pak. Ada Pak di nomor 3. Pengolahan produk itu berarti kaitannya dengan peningkatan produksi. Yang C. Bukan maksudnya Bapak tambahin aja saya. apa namanya alurnya Pak, alurnya. Bapak insert lagi 1 poin boleh. Ini kan hanya 4 poin nih. Dikelompokkan menjadi 4 poin. Bapak tambah lagi insert lagi boleh. Tapi itu yang jelas sebetulnya nggak Bapak insert nggak apa-apa. Itu masuk ke nomor 3 Pak. Oh, ya. Kalau bicara Kemudian, produk maka kaitannya dengan peningkatan produksi. Kalau bicara penjualan maka kaitannya dengan pemasaran. oh gitu ya Pak. Kemudian Pak untuk kamar produksinya juga boleh kita tambahi juga nggak di dalam? Boleh. Kolom ini kolom apa ya? 1, 2, 3. Kolom 3 itu. Ya Pak. Ke atas sedikit Pak, judulnya nggak kelihatan. Nah, kolom rincian kegiatan, rencana kegiatan itu boleh disesuaikan dengan kegiatan Bapak Ibu. Terutama nomor 2 dan 3. Yang nomor 1 dan 4 jangan ya. Nomor 2 dan 3 silahkan. Karena nomor 2 terkait pemasaran, nomor 3 terkait produksi. Silahkan ditambahkan. Mungkin Pak, makasih Pak. Ya, oke. Udah, Bapak Ibu, ada pertanyaan? Istirahat dulu Pak. Itu nomor kolomnya dirubah itu. Kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang 5-nya diganti 4. Oh iya, Oh ini ya. salah nomor. Oke, oh udah jam 10, waktunya istirahat itu. Ada waker. Ada yang ngasih kode. Biaya itu maksudnya gimana, Pak? Apa, Bu? Kebutuhan biaya itu apakah kebutuhan biaya selama kita menyusun rencana atau gimana, Pak? Iya, kebutuhan biaya yang Ibu alokasikan
untuk rencana Kegiatan. pengembangan usaha dalam 1 tahun ke depan. Oh, Ya. gitu. Nggak usah dipikir yang sulit-sulit, Bu. Kalau nanti masuk ke Excel, semuanya tinggal kopas, selesai. Mas Samsi mau nanya Pak. Iya, Pak. Iya baru download materinya nih Pak. Aduh, ternyata ada di Telegram ya materinya. Iya Pak, mau nanya yang ini nih Pak. Proyeksi rugi laba dan proyeksi arus kas, tolong dijelasin lagi Pak. Baru masuk soalnya. Ini Ya. dapat dari mana ya Pak? Oke, Makasih, Pak. nanti kalau proyeksi rugi laba dan arus kas itu apa? Tabelnya Excel kan? Tabel Excel, berupa tabel kan? Nah, nanti dijelaskan dengan Excel, Pak, lebih mudah. Oh, nanti di yang Excel yang bukan 6 berikutnya ya Pak, bukan yang Iya, sebelumnya. Excel UK68 itu ada nanti. Ada Ada di Excel kolom UK68 ada 3 tabel nanti. Oh, belum Tabel proyeksi dibahas ya? arus. Ya, di Excel UK68 nanti ada 3 tabel. Oh, baik. Paling baik. kiri adalah tabel proyeksi laba rugi. Yang tengah adalah tabel proyeksi arus kas tanpa pinjaman kredit bank. Itu Bapak buat Pak di belakang tahun. Pak Nurdin di belakang tahun ada dalam kurung tanpa pinjaman bank. Oh iya. Ya, jadi nanti Excel-nya di-download lagi ya Pak? Iya, di-download lagi. Ada di Telegram lagi apa di mana nih? Belum dapat Ada lagi. di chat kok. Harusnya di sistem, harusnya di aplikasi, Pak. Download dari Di aplikasi. chat, Pak. Ada di chat. Coba di chat ada nggak? Oh, Atau ada di gitu. chat mungkin di Telegram. Saya baru Scroll baca. tes. Ada kok di chat. Iya, sudah dikirim sama Pak Santana. Ya, sudah ya. Pak Jadi Samsi? Ya. Izin bertanya, Pak. Ya, Tadi silakan. kan ada strateginya tadi ada SO, WO, ST, WT ya. Nah, itu Ya. Kita milihnya itu biasanya pertimbangan apa, Pak? Itu subjektif atau objektif? Maaf. Ya, pertimbangan analisis Bapak sebagai pendamping. Mana yang paling menguntungkan? Kalau kita Sesuai- pakai strategi Sesuai 4 kondisi ya, dampingan ya. Iya, itu diisi dulu Pak. Harus diisi titik-titiknya baru Bapak bisa, oh ini yang cocok ini nih. Sesuai Oh, dengan ya, ya. ikannya nanti Kalau Pak. enggak nggak bisa Pak. Kecenderungannya kemana? Kalau Isiannya lebih banyak yang strategi mana? tadi itu bisa dipakai nggak ya Pak? Kenapa? Strategi tadi Pak. Aduh Bapak, suaranya kecil banget. Kenapa Pak? Kenapa? Kalau keempatnya kita pakai SO, WO, WT. Nggak boleh Pak, nggak boleh. Itu namanya, Salah satu ya? itu namanya bingung. Oh gitu ya Pak ya. Nah, kalau 4-4-nya dipakai bingung. Pilih salah Kenapa satu. diminta satu? Satu itu artinya kita fokus pada satu strategi tersebut. Kombinasi dari apa misalnya SO, kekuatan dan peluang. Ya kita fokus ke situ, Pak. Gitu. Jadi tidak boleh dipakai 4-4-nya. Justru dalam hal ini pendamping diminta kekuatan analisisnya atau kemampuan analisisnya, kecerdasan analisisnya untuk menentukan strategi UMKM yang kita dampingi. Saya izin keluar dulu ya Pak. Oke, Ada ini. di stop share Pak, silakan. Ya siap, makasih. Oke, udah ya Bapak Ibu. Jadi kita istirahat 15 menit. Nanti kita ketemu lagi, kita membahas Aja Pak. Excel-nya. Setengah Kenapa? jam Pak, setengah jam belum ngopi. Nggak apa-apa lah, 20 menit lah. 20 menit ya. 20 menit yang minta setengah jam nyusul nggak apa-apa. Ya, karena banyak yang raise hand itu dari minggu lalu tuh belum belum kebagian. Jadi nanti kita bahas di Excel. Jadi kalau Bapak Ibu tadi lihat dokumen portofolio yang Word bingung, nanti ketika di Excel Bapak Ibu akan paham. Ya, ketika disimulasi dengan angka-angka. Oke. Oke. Sampai nanti ya, Bapak Ibu sampai 10.20 ya, kita masuk lagi. Ya. Oke. Ya. Oke, sampai ketemu nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan ya, Bapak Ibu. Untuk segmen yang kedua. Kita langsung masuk ke Excel ya, Pak Samsi? Ya, ya. Word Langsung tadi masuk udah Excel beres aja. ya? Kang Arif jelasin dulu, baru nanti peserta yang share. Oke. Oke, atau langsung peserta aja deh Pak, biar langsung Pak. Iya, Enak. maksudnya peserta share dokumennya, Kang Arif yang jelasin. Oke. Tapi pakai share dokumennya peserta. Ini tadi udah Pak Nurdin. Coba ganti yang lain. Ganti yang lain Pak Nurdin. Mungkin Pak Mahesan yang udah raise hand. Maaf Pak, suara saya terdengar. Kok suaranya Bentar. berubah? Enggak Pak, itu memang nama saya kok. Oh, Sebentar.
Makanya saya bingung, ini laki atau perempuan. Mahesa tuh laki biasanya. Jenar Pak itu Mahesa perempuan. tadi begitu serius. Iya. Mahesa tuh biasanya laki, Jenar itu perempuan loh. Ini laki perempuan. Oke Mbak, silakan. Excelnya udah download. Excel yang 68 ya? Ya. Sebentar, kayaknya saya harus pindah deh. Di sini soalnya rame. Recording masih jalan nggak nih, Kang Arif? Masih ya? Oh masih. Masih. Ya. Bapak Ibu jangan lupa ya, semua rekaman sudah naik ke YouTube. Bapak Ibu sering nonton YouTube dan kasih like ya, biar ratingnya naik terus. Karena kita Sudah bersaing. di-subscribe. Kita bersaing sama kelas 11 siapa yang paling favorit. Harusnya sih dari tahun-tahun sebelumnya pendamping UMKM yang paling favorit, karena yang pesertanya paling banyak pendamping UMKM. Sudah di-subscribe. Subscribe ya, Pak. Lihat grup Telegram, di grup Telegram udah di-share tuh link YouTube-nya apa. Kemarin sudah dikasih Mas Gofar. Ya, udah kok. Sudah Pak Santana juga udah ngirim kok. Mas Santana udah ngirim. Oke. Saya tadi pindah saya dulu sebentar. Oke, udah ya. Jadi Bapak Ibu, di depan ini kita sudah lihat ada Excel untuk mengerjakan UK6 dan UK8. Oke. Nah, kenapa ini kita satukan? Karena memang ada keterkaitan pengerjaan, data-data dan pengerjaan yang dikerjakan antara UK6 dan UK8 di Excel-nya. Untuk itu kita maju sedikit ya, maju dalam pembahasan nih ya, sekalian kita bahas juga nanti perhitungan di UK8-nya. Gitu ya, karena kalau dipisah-pisah nanti juga agak kagok juga, tanggung gitu ya. Ya udah mendingan kita satukan aja, dan ini juga nggak terlalu panjang juga pengerjaannya. Kenapa nggak terlalu panjang? Karena semuanya sudah by rumus gitu ya, semuanya sudah by rumus, sehingga ketika nanti yang kuning-kuning itu diisi oleh Bapak Ibu semua, maka nanti hasilnya yang di tabel-tabel, ini tabel-tabelnya masih kosong nih ya, coba ke bawah deh Mbak Mahesa. Sebentar. Geser ke bawah. Yes. Nah, tuh kan masih div itu ya. Mengerikan kelihatannya nih karena masih div. Tapi begitu yang kuning-kuning itu diisi, secara ajaib nanti semuanya akan terisi gitu ya. Oke, sekarang apa yang ada di sini? Yang ada di sini adalah ada 3 tabel utama. Ya, ada 3 tabel utama. Yang di depan ini ya, yang sekarang kita lihat itu adalah tabel proyeksi laba rugi. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Samsu di Word ya, tabel proyeksi laba rugi. Ini dipakai untuk pengerjaan di UK6 dan UK8 ya. Makanya di sini di judul tabelnya itu ada judul tabel proyeksi laba rugi dalam kurung untuk UK6 dan UK8. Jadi nanti tabel ini dipakai untuk pengerjaan di UK6 dan juga pengerjaan di UK8. Ya, tidak ada perbedaan, semuanya sama, sehingga nanti tinggal di copy paste aja ketika sudah diisi. Apa sih yang dimaksud tabel proyeksi laba rugi itu? Tabel proyeksi laba rugi itu adalah memproyeksikan berapa keuntungan atau laba bersih rata-rata dalam 1 tahun ke depan, ya, berdasarkan rencana kenaikan yang kita rancang, rencana kenaikan usaha yang kita rancang. Ya, di UK3 kita sudah merencanakan bahwa kenaikan untuk omset itu berapa persen ya dalam satu tahun ke depan. Nah, angka itu yang nanti dimasukkan. Kemudian itulah nanti yang kita proyeksikan dalam 1 tahun ke depan, rata-rata laba bersih itu berapa nanti ya. Nah, dari rata-rata laba bersih itu nanti angka itu nanti yang akan menjadi perhitungan dalam peminjaman kredit ke bank nantinya. Ya, angka itu nanti angka krusial ya yang nanti akan menjadi basis perhitungan berapa sih sebetulnya UMKM kita ini mampu untuk meminjam ke bank, dengan cicilan berapa, dengan besaran berapa, dan lain sebagainya. Itu ya. Oke, ini tabel pertama adalah tabel proyeksi laba rugi. Kemudian tabel yang kedua adalah sebelahnya, geser ke kanan Mbak Mahesa. Ya, judul tabelnya agak naik ke atas, judul tabelnya nggak kelihatan. Ini tabel yang di tengah adalah tabel proyeksi arus kas, tapi ada tulisannya lagi tanpa pinjaman kredit bank, dalam kurung untuk UK6. Jadi bedanya UK6 dan UK8 itu adalah di tabel proyeksi arus kas ini nanti,
Kalau untuk UK6 itu tanpa pinjaman kredit bank, kalau yang untuk UK8 nanti ada pinjaman kredit banknya. Bedanya hanya di situ aja. Gitu ya. Nah, kalau tadi tabel proyeksi laba rugi itu adalah memproyeksikan ya dalam 1 tahun ke depan itu labanya berapa, laba bersihnya berapa. Nah, kalau proyeksi arus kas ini adalah memproyeksikan arus kas ya yang terjadi dari UMKM kita dalam 1 tahun ke depan. Apakah cukup arus kas kita itu menanggung nanti pengembangan usaha yang rencananya akan kita rencanakan, gitu ya, yang akan kita rencanakan pengembangan usaha untuk mencapai target yang diinginkan. Misalnya target yang diinginkan, Mbak Mahesa berapa targetnya yang diinginkan? Yang kemarin ya? Nah, yang kemarin berapa? Kemarin itu 17%, 658. Iya. 17%. Oke, jadi UMKM Mbak Mahesa ini memproyeksikan dalam 1 tahun ke depan itu terjadi kenaikan omset sebesar 17% per bulan, gitu ya, yang akan dicapai dalam 1 tahun ke depan. Nah, untuk bisa mencapai target 17% dalam 1 tahun ke depan per bulan, maka dibutuhkan modal untuk bisa mencapai itu. Ya, dibutuhkan modal usaha, dibutuhkan pengembangan usaha untuk bisa mencapai itu. Ya dong, logis ya. Untuk bisa mencapai omsetnya supaya naik 17% kan butuh penambahan modal nih, untuk nambah mesin kah, atau untuk memperluas ruang produksi kah, atau nambah biaya marketing kah, itu kan membutuhkan modal ya. Nah, disinilah kita proyeksikan ya kebutuhan modalnya berapa, arus kasnya ini cukup nggak, mampu nggak menanggung itu, gitu ya. Itu kalau nggak cukup ya berarti kita harus pinjem bank. Nah, nanti pinjem banknya itu di angka berapa? Nah, itu yang akan kita hitung nanti ya. Pinjem banknya di angka berapa? Mampu nggak si UMKM itu nanti meminjam bank dengan angka tersebut, dengan cicilan tersebut, gitu ya. Nah, ini untuk yang tabel tengah, tabel proyeksi arus kas tanpa pinjaman bank. Ada satu tabel lagi yang paling kanan. Tabelnya sama, tapi ini adalah tabel proyeksi arus kas menggunakan tambahan modal pembiayaan kredit bank untuk UK8. Jadi nanti di sini ada satu kolom, di kolom AB ya, itu nanti ada satu kolom dana kredit bank. Nanti ada dana kredit bank masuk di sini nah, dengan angsuran kredit berapa. Nah, kira-kira nanti diproyeksikan di bulan keberapa. Nah, arus kasnya yang terjadi di sini apakah cukup aman apabila di bulan tersebut kita melakukan pengembangan usaha dengan adanya kredit bank. Itu ya, kurang lebih kira-kira ada 3 tabel di sini, yaitu tabel proyeksi laba rugi, tabel proyeksi arus kas tanpa pinjaman bank, dan tabel proyeksi arus kas dengan pembiayaan kredit bank. Nah, sekarang bagaimana cara mengerjakannya? Kita balik lagi ke yang paling kiri atas, Mbak Mahesa. Seperti biasa, yang diisi itu adalah yang kuning-kuning. Ya, ini saya sudah siapkan di sini. Yang pertama adalah setup awal, di kolom E ini ada kuning-kuning. Ini harus diisi dari data di UK1. Rata-rata penjualan per bulan berapa, HPP per bulan berapa, beban operasional per bulan berapa. Coba Mbak Mahesa bisa, ini kalau misalnya bisa share screen-nya di yang double ya? Di screen ya, yang double, jadi Saya bisa stop dulu ya. biar bisa tahu. Yang screen biar bisa bolak-balik, Mbak. Ya, screen. Ini lagi datang kiriman dari Lampung, Pak, kopi, Pak. Oh ya. Kopi apa? Kopi ini? Kopi Lampung. Lampung. Luwak Lampung. Enggak, kopi ini Robusta. Oke, ambil data rata-rata penjualan per bulan dari, nah ini nih, yang atau dari laporan laba rugi aja, ke kiri, geser ke kiri yang ini. Geser ke kiri. Nah, yang ambil rata-rata per bulan tuh. 500 untuk penjualannya, terus harga pokok penjualannya. Yang tabel UK1 dibesarkan dikit, Mbak, nggak kelihatan. E42. Nah, ya ke atas. Ya, oke. E42 berarti yang ini. Ya, 562 sama HPP. Ya. 106 106 tuh. HPP-nya 106.500. 106.
Beban operasional. Beban operasional lihat di bawah, ada total beban operasional. Total biaya operasional di bawah. Nah, itu Itu total yang 58. 342 ya. 342. Ya, Situ. mudah. Nah, udah ya. Oke. Ini jasa ya, Mbak ya? Iya, jasa konsultan. Oh, jasa. Ya, margin kotornya soalnya 80%. Iya. Oke, kenaikannya berapa? 15%. Itu 15. tulis 15%. Jasa apa nih, Mbak? Persen, Mbak. Konsultan, Pak. Itu persen. Oh. Ah, udah. Ya, oke. Oke, udah UK 1-nya tutup aja, kita udah Kita selesai. fokus ke UK 68. Nanti Lihat, diambil lagi sih datanya. Nggak apa-apa aja dulu. Nanti? Ya, nggak usah ditutup, di minimize aja, di nah, ini aja dulu. Karena nanti kita butuh udah- ngecek kas dan bank kan. Oh, tapi udah otomatis ya. Nanti disatukan ya, Pak ya. Jadi bisa pakai sama Ya. dengan. Oke, sekarang ke bawah dulu. Oke. Lihat bawahnya udah otomatis ada angka tuh. Bukan sulap, Oh. bukan sihir tuh. Udah ada angka kan. Oke, kita. Oke, yang ini digedein. Enggak, keluar angkanya dilebarin aja. Kelebaran. HPP-nya kelebaran. Bukan sulap, bukan sihir, apa ya Pak ya? Rumus, Pak. Nah, oke ya. Oke, Bapak Ibu, ada yang tahu ini cara ngitungnya seperti apa? Kok tau-taunya udah keluar aja? ini biasa aja ya. Jadi yang pertama adalah, Mbak geser lagi ke kiri sedikit. Biar sedikit ya. Oke, di sini di kolom B itu ada indeks ya, ada 100. Kemudian ada angka di bawah adalah 115. Jadi kita proyeksikan kenaikan omset ya sebesar 15% per bulan itu kita bagi dalam 12 bulan. Ya, jadi pencapaian 15% itu kita usahakan dalam 1 tahun ke depan, kita bagi bebannya itu menjadi beban per bulan. Sehingga per bulan nanti akan terjadi kenaikan untuk penjualannya ya sebesar 15% dibagi 12. Gitu ya, dibagi 12. Sehingga di kolom D ini ya, yang di kolom D20 itu adalah angka existing atau angka awal dari penjualan yaitu 562.400.000. Kemudian di kolom E20 itu ada HPP, itu adalah HPP existing. Kemudian yang di kolom F itu adalah biaya operasional existing. Kemudian ada laba kotor dan ada laba bersih ya. Yang kita ambil adalah nanti laba bersihnya ini. Itu. Nah, kemudian di bulan keduanya itu terjadi kenaikan ya secara gradual sampai dengan nanti bulan ke-12 tercapai 15% seperti yang diharapkan. Seperti yang diharapkan di awal gitu ya, dicapai dalam 12 bulan. Nah, yang diambil adalah angka yang di bold di kolom I. Ya, yang di bold di kolom I itu adalah total dari laba bersih, akumulasi laba bersih dari bulan ke-1 sampai bulan ke-12 dan bawahnya, di bawahnya itu ada rata-rata laba bersih dalam 1 tahun setelah terjadi proyeksi kenaikan 15% dalam 1 tahun ke depan.